Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman guru semua. Ketemu lagi dengan saya di Manga Forza ya. Tempatnya berkumpul dan berdiskusi pada ibu dan bapak guru untuk mencari sebuah solusi ya. Kali ini saya akan membahas tentang pasca pengumuman seleksi P3K guru ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak untuk guru tentunya. Banyak yang bertanya-tanya atau juga merasa kecewa ya bahwasanya dia sudah lolos passing grade, tapi ternyata dia tidak mengisi formasi ya, karena mungkin walaupun passing grade masih kalah dengan nilai pesaing yang lain ya. Nah, ini juga banyak pertanyaan terkait itu, apakah nilainya nanti masih bisa digunakan untuk seleksi tahap 2, apakah nanti tahap 2 harus ikut ujian lagi atau gimana ya. Mari kita bahas video selanjutnya, tapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga notifikasi loncengnya untuk diaktifkan, agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, kita bahas saja. Nah, dilansir dari Detik Edu, nih ya, lolos passing grade untuk P3K guru, tapi tak dapat formasi. Ini solusi dari Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan ya. Nah, ini di Jakarta, Mendikbudristek Nadiem Makarim meyakinkan peserta P3K guru yang tidak lolos passing grade maupun formasi untuk tidak perlu khawatir. Nah, ia mengingatkan bahwa tiap guru honorer memiliki 3 kesempatan. Nah, ini sudah diinformasikan sejak awal ya, nanti akan ada 3 kesempatan kita mengikuti seleksi ASN P3K guru gitu ya. Nah, bisa mengambil tesnya lagi di tahun ini kalau mau, tapi kalau butuh waktu untuk belajar lebih lama bisa juga untuk tahun depan. Nah, ini dimungkinkan, berarti nanti tahun depan juga masih ada tes seleksi ya. Nah, ini ujar Nadiem dalam siaran daring pengumuman hasil seleksi kompetensi guru ASN P3K guru. Selain itu, untuk guru honorer yang lolos passing grade, yang ini yang jadi masalah yang juga masih diperbincangkan sampai detik ini. Untuk guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi, Nadiem menegaskan bahwa pihaknya akan membantu agar para guru honorer tersebut memperoleh posisi melalui optimalisasi formasi di tahap kedua ataupun di tahap ketiga. Jadi di kementerian juga senantiasa terus membantu bagi teman-teman honorer yang sudah lulus passing grade tapi sampai saat ini ternyata belum bisa mengisi formasi ya, karena mungkin waktu itu pesaingnya lebih tinggi sehingga yang mengisi temannya sendiri atau yang lain. Nah, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade. Nah, ini benar sekali, ini juga terjadi di mana-mana ya, tapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Dan itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Tegas Menteri Nadiem. Para guru tersebut bisa melakukan registrasi tahap kedua dan ketiga tanpa tes ulang. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, tanpa tes ulang. Berarti nilai yang di tahap 1 masih bisa dipakai untuk tahap 2 dan tahap 3 tanpa tes ulang gitu ya. Tanpa tes ulang, tetapi yang mendapatkan nilai tersebut masih boleh melakukan tes kembali untuk mendapatkan nilai dan ranking lebih tinggi ya. Boleh memakai tes sebelumnya di tahap 1 kalau memang dia passing grade dan sudah cukup yakin nilainya bagus, tetapi kalau belum puas dan ingin menambah nilai untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi dan lebih tinggi nilainya, boleh ikut. Nah, kalau mereka ingin mencoba mendapatkan angka yang lebih tinggi, ya juga diperbolehkan. Mereka boleh mengambil tesnya lagi untuk mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi, sehingga ranking mereka di dalam seleksi formasi menjadi lebih tinggi. Terang mantan bos Gojek ini atau Menteri Nadiem Makarim yang sekarang ini ya, jadi menteri kita. Namun Nadiem menambahkan jika peserta lolos passing grade P3K guru 2001 tahap 1 sudah percaya diri dengan angka yang didapat dan ingin ikut registrasi ronde kedua, maka tidak perlu mengambil tes seleksi lagi. Oke. Jadi untuk tes seleksi tahap 1 kalau nilainya besar dan passing grade, teman-teman semua tidak perlu memikirkan lagi, bisa dipakai untuk bersaing dengan yang lain tanpa mengikuti tes ya. Cukup nilainya saja yang dipakai untuk bersaing dengan yang lain di tahap kedua dan ketiga tentunya.
itu adalah keputusan masing-masing guru honorer ya. Mau ikut tidak apa-apa, ikut pun boleh, silahkan ya. Kepada yang belum lolos ujian seleksi pertama mendapatkan informasi dan mendapatkan informasi, tolong jangan putus asa dan terus fokus untuk belajar lagi untuk mengikuti ujian seleksi kedua, ketiga, kata Nadiem ya. Jadi teman-teman semua, ini adalah solusi terbaik yang diberikan oleh mantan bos Gojek atau Bapak Menteri kita ya, Bapak Nadiem Makarim. Nah, tentunya untuk teman-teman honorer ya, yang ternyata kemarin sudah mengikuti seleksi tahap 1 dan sudah passing grade, nilainya tinggi tapi belum bisa menempati formasi karena mungkin di tempat dia tidak ada formasi, kemudian dia ikutnya di sekolah lain, dan sekolah lain di situ yang dapat adalah sekolah guru yang di sekolah hidup tersebut. Jadi hasilnya tidak sia-sia teman ya, jadi masih bisa dipakai untuk tahap kedua dan tahap ketiga. Begitu, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan patah semangat ya, tetap semangat. Mudah-mudahan di tahap kedua dan ketiga kita dapat sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.